It's the Lazy Cat Podcast Show, featuring your host. It's the Lazy Cat. Hi honey, hi honey. Hi honey. Anyways, welcome ladies and gentlemen to It's the Lazy Cat Podcast Show. I'm your host and everyone's lovable cat dad, Papa Kucing. As always, our show's motto, kita bakal random serandomnya, tapi jangan bablas, otherwise bakal jadi chaotic. Sudah berganti bulan ya, pas per rilisnya rekaman ini. Happy Labor Day everyone, it's the 1st of May. Bulan lalu serasa cepat silih berganti ya, dengan beragam acara dan topik-topik seru. Ketemu dengan berbagai macam gestar menarik. Dan baru saja ya kemarin kita disambut oleh Hito di episode Interlude 11 yang butuh 2 kali recording. But at least di episode bulan ini pun gak akan kalah seru juga, karena kita kedatangan juga gestar idol loh. Dan gak sembarang idol nih, yang satu ini bisa apa aja deh. Nanti kita tanya ya, apakah gestar yang satu ini bisa kayang atau enggak. Well then, gak perlu pakai basa-basi, wishy-washy, dan lama-lama. Sebelum kita masuk ke acara utama, here's a quick word from our usual sponsors. Take it away. Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat Podcast Show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. And welcome back ladies and gentlemen. Masih bersama Papa Kucing di acara Interlude with episode ke-11? Ke-12? Nggak kerasa ya, sudah jauh banget progres kita. Semakin rutin aja episodenya. So, langsung aja nggak pakai lama-lama, mari kita sambut guest star kita untuk hari ini, the multi-talented vibrant idol, Ivy Tivania. Paci-paci. Wait, Ivy? Ivy? Tuh, ya, Hai. Wah, Ivy. Halo. Iya, sorry. Aku bayangin si Ivy kayak lari ke panggung itu kayak asik. Masih telat. Oke. Ini mungkin terlalu gugup kali ya, jadinya rada takut sama sinyal, terus takut sama. Tapi dari kegugupan itu kesannya kayak ada moe gapnya sendiri ya, ada naga kawaii, nah faktor lucunya di situ itu. Arigato ne. Hai. So, kita kedatangan jadi seorang. Jadi apa nih? Kita kedatangan seorang idol nih untuk pertama kalinya di It's the Lazy Cat Podcast Show. But first and foremost, monggo untuk Ivy, perkenalkan dirimu ke kejutaan, miliaran dan triliunan para pendengar It's the Lazy Cat Podcast Show. Take it away. Waduh. Hai. Oke, intro ya. Monggo. Halo semuanya. Kenalin, aku Ivy Tivania. Tulisannya emang Ivy, cuma dipanggilnya Ivy ya. Jangan lupa Ivy Tivania. Kalau mau lebih singkatnya bisa dipanggil I atau Ivy juga boleh, IT juga boleh gitu. Loh, information technology dong. IT. Itu singkatan. I sama T gitu kan, Ivy Tivania gitu. Bisa aja. Oh, pantas kok nama username Genshinnya bukan anak IT ya. Yes, karena banyak yang salah nganggep gitu. Dulu kan aku pakai namanya I sama T doang gitu kan, karena males pakai nama panjang kayak gitu. Terus jadi karena banyak yang salah nganggep, ini isi kontennya tentang berbau-bau teknologi ya. Please aku bukan anak IT. Gitu deh ceritanya, makanya aku kasih sekarang namanya Ivy Tivania. Nah, daripada entar dikira, hello my name is Ivy Tivania and today I will show you how to make. Yes.
So, as per usual, sebelum kita lanjut ke bagian main topik ya, untuk Ivy sendiri biasanya di intro with ini kita ada panggilan sayang biar semakin akrab dan enak manggilnya kan ya. Nah, kalau si Hito katanya nggak mau dipanggil panggil saya, cuma Hito aja. Si Soraya kemarin juga langsung panggil sayang, straightforward, yang bikin papa sedikit malu kicep gak karuan ya. Kalau Ivy enaknya manggilnya apa nih? Kak, Ivy-san, atau IT? IT sounds cool though. Gak usah panggil Kak ya, panggil I aja, panggil I. I. Yes. I no kotoba. I for Idoru. Wis. Ini nih kesan idolnya udah berbinar kemana-mana ini. And I'm like, aku apa? Hanyalah seekor kucing podcaster. Ya, terlalu mabushi. No, papa kucing. That's good, papa. Our papa. I am your father. I'm everyone's father. I'm everyone's cat dad. Mantap dah. Enak nih manggilnya I. Yuk kita lanjut aja dengan main question for the night. Mari kita siapin kertas-kertasnya nih. Who wants to be a millionaire? Quiz 50 juta rupiahnya. Deng. Mantap. Mau dong kalau itu. Saya juga. Seandainya disponsori. Amin. Saya juga pengen. Semoga secepatnya. Amin ya bakal amin. So, untuk I sendiri nih, konsepnya I ini apa? Kayak semacam idol. Soalnya yang aku sendiri agak tertarik itu pas ngelihat profile Twitternya si I sendiri, wannabe idol. Bisa dielaborasiin nggak atau lebih dijelasin idolnya ini kayak gimana konsepnya? Jadi tuh gini. Konsep aku tuh sebenarnya cuma cewek biasa yang kepingin jadi idol kayak gitu. Jadi tuh kalau misal ditanya kenapa sih pengen jadi idol, itu karena yang I lihat idol itu bisa lebih dekat dengan penggemarnya kayak gitu. Terus kelihatannya tuh ceria orang gitu. Ceria-ceria kan idol-idol tuh. Terus orangnya juga ramah-ramah, humble. Walaupun mereka terkenal tuh mereka tetap ramah, tetap humble kayak gitu. Seneng aja gitu ngelihat kalau idol-idol di Jepang itu seneng aja ngelihat muka-mukanya yang selalu terlihat tersenyum kayak gitu. Terus ceria. Pesona vibrant ya yang dekat vibe-nya dengan tuh fans. Enak gitu lah buat dilihat gitu ya. Nah itu harapannya pingin bisa jadi orang yang selalu seperti itu kayak gitu. Bisa ramah, bisa humble kayak gitu. Walaupun misal amin ya, misal Ai udah terkenal, udah nanti subscribernya banyak kayak gitu, Ai masih pingin jadi orang yang bisa ramah, bisa humble, bisa nyapa semuanya kayak gitu. Mungkin nggak semuanya sih, susah juga ya nyapa semuanya. Cuma ya tetap ingat bahwa dulu Ai pernah yang namanya kecil kayak gitu. Jadi ya nggak sombong lah kayak gitu. Terus harapan Ai juga bisa selalu tampil ceria di stream. Jadinya yang nonton juga bisa ikut ceria dan terhibur kayak gitu. Wih, gila nih. Ini udah jelasin somewhat backstory origin, visi misi, dan juga konsep. Ini 3 jawaban di satu pertanyaan ini udah dijawab semua ya. Tapi what I like about Ivy sendiri, walaupun bilangnya sebagai wannabe idol, aku ngelihat kontenmu serta cara kau interaksi dengan fans itu udah kesannya kayak idol, udah vibe-nya idol sewajarnya, yang dimana konten apapun bisa orang yang ramah, orang yang ceria, multi talented dan asik. So aku pun awal-awal ngeliat kayak ini orang udah ada bibitnya ini, udah kayak ada semacam tinggal diarahkan ini. Nanka omoshirou desu yo ne. Aduh, jadi malu. So talking about membawa konsep idol yang ramah dengan fansnya, berarti lebih ke leaning towards ya, maaf ya para fans, tapi kalau menurut aku sendiri ya itu lebih ke arah J-pop ya, kayak AKB ya, yang lebih mengayomi untuk ketemu live dengan fansnya, atau mungkin Perfume karena itu salah satu girl band favoritnya papa. Jadi bisa dibilang agak sedikit ada inspirasi dari mereka ya untuk Ivy sendiri. Papa, gomen nasai, tadi suaranya papa hilang.
Sinyal. Iya, nggak apa-apa. So let me repeat the question then. Apakah bisa dibilang Ivy juga ngambil inspirasi dari let's just say girl band yang Jepang ya, let's just say AKB48 yang hampir konsepnya mereka itu kan lebih sunagaru with fans ya, yang lebih mengayomi dan deket fans. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Iya, benar. Inspirasinya juga dari ngelihat kayak konser-konsernya JKT48 kayak gitu sih, yang mereka sampai dijadwalin ya kadang ya, misalnya hari ini tuh talentnya siapa-siapa yang bisa handshake kayak gitu. Jadi ya salah satu inspirasi itu sih JKT48, AKB48 itu. Naruhodo. So talking about idol and girl band. Nah, kalau Ivy sendiri ini juga termasuk ke suatu grup member idol atau berangkat sebagai solo act yang vibe serta pesonanya mencerminkan girl band yang bisa langsung dekat dengan fans. Kalau I sendiri ini dari solo act ya. Nggak masuk ke grup member idol. Karena I juga indie, jadi sendirian. Justru I pingin jadi wannabe idol tuh sekalian pingin nyari partner gitu. Yang mana mungkin nanti siapa tahu kita bisa nih jadi grup girl group kayak gitu, bisa jadi idol bareng nih rame-rame, justru sekalian kayak gitu. Jadi I juga sebenarnya masih kayak lirik-lirik mana ya yang bisa diajak ya mana. Ini nyiapin toa ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang tertarik menjadi member idol dan juga partnernya dan tim dari Ivy Tiffany langsung aja bisa ke DM di bawah sini ya. Asik. Soalnya kan nyari yang segrup kayak gitu tuh nggak mudah kayak gitu. Kadang kan harus bondingnya tuh harus pas gitu loh. Kayak kita kesukaannya juga sebisa mungkin sama kayak gitu kan. Jadi sebisa mungkin jarang ada crash lah kayak gitu kan. Susah juga kalau misalnya kita udah ngumumin ke rame, kita ada grup ini, kita adalah satu grup, member satu grup idol gitu. Taunya di tengah jalan banyak crashnya, banyak apanya gitu kan, nggak enak kayak gitu. Jadi ya sambil nyari-nyari mana yang kira-kira bisa kayak gitu, yang bisa dijadikan partner collab kayak gitu sih. Wis, gila. Ya who knows kan one day ternyata ada tim member yang gede terus Ivy sebagai tim leadernya gitu kan. Waduh, amin, pingin. Who knows kan, tau ada pendengar It's the Lazy Cat podcast yang mendadak kok kayaknya asik ya bisa collab sama Kak Ivy, terus habis itu misalnya bisa buat semacam circle atau grup juga. Amin. Who knows kan ya. Who knows. Now talking about Ivy as a whole, seorang content creator yang juga jack of all trades idol, not gonna lie, itu OP parah. Aku kagum sama konten Ivy itu yang kemarin sempat free talk sambil gambar, nge-stream game, ngebuat video MMD untuk beberapa coverannya dia. Terus apa sih yang nggak bisa dilakuin sama seorang Ivy Tiffany ini? Mungkin Kayang tadi itu ya belum ya. Aduh. Kayang I bisa loh. Kalau ada 3D model yang bisa ada gerakin, ntar I kayang. Ya kan, apa aja bisa. Let's just say. Tapi gini. Takutnya salah sangka ya. Itu yang gambar bukan I. Jadi itu kayak ada anak di servernya I, dia kayak iseng gitu kan gambar di waktu luangnya, terus I bilang, ngapain kamu? I bilang kayak gitu kan, lagi gambar. Terus itu siapa? Kan soalnya kan waktu itu dia gambarnya masih sketch gitu kan, jadi belum bisa ngeliat itu siapa kamu, kata itu. Hah? Aku bilang aku. Terus iya. Terus karena I bingung kan, boleh nggak I jadiin konten streaming? Tapi sebenarnya awalnya tuh pengen sekalian ngajak dia ngobrol gitu kan, karena kan I juga masih pingin belajar gambar juga kan. Cuma belum ada pentapnya aja sih gitu. Cuma kalau udah ada pentap, I pengen belajar. Jadi sebenarnya pengen sambil ngobrol juga sama dianya. Terus tapi dianya kayak mute gitu, lagi nggak bisa ngobrol kan. Jadi ya udah sambil ngeliatin dia gambar, sekalian nemenin penonton ngabuburit gitu kan, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Langsung mikir bisa ngakalin jadi cuan nih, jadi content creating. This girl is smart, she knows her street smarts. Ini biasanya udah pengalaman di jalanan gitu, ngerti. Aku tahu cara managing ini, cara managing itu, bisa sliut. Ya, tahu ada opportunity aja, gils.
Ini udah vibe-nya kesannya kayak ini solo nanti ke depannya jadi team leader idol. Let's just say 10-15 tahun ke depan, producer, manager. Gas. Berat ya kayaknya. tapi stylenya keren. Aku dulu pernah gini, sekarang aku producer manager. Was. Aduh, mad respect though, not gonna lie, mad respect. So jadi untuk Ivy sendiri, aku kira Ivy bisa juga gambar-gambar gitu loh. Ternyata iseng ngadain konten yang dimana nge-collab bukan hard ya, more like langsung ngajak penonton ataupun fans yang ada di Discord server ya waktu itu ya. Yes. Untuk diajak bareng atau ngobrol bareng aja lah. Bener-bener idol banget ya vibe-nya. I like this girl. Thank you. Hi, respect, mad respect, gitu aja deh. So ke pertanyaan selanjutnya ya, Ai. Untuk Ai sendiri udah berapa lama ngelakuin aktivitas ini, both untuk content creating dan pas apa nyebut? Soalnya aku inget itu dulu Ivy berapa 3 tahun yang lalu ya, video yang cover lagu dari Smule itu ya. Iya. Itu 3 tahun yang lalu, terus kemudian baru beberapa bulan yang lalu ya tertarik debut sebagai VTuber ya. Yes, benar sekali. Jadi bisa dijelasin nggak awal mula serta progres jalan hidup nggak tuh? Asik. Progresnya sampai leading up to right now gitu. Oke, jadi awalnya itu Ai itu berawal dari Smule, aplikasi Smule. Nah itu kenapa Smule? Karena waktu itu Ai gabut ya. Terus, apa nih? Malah dulu Ai tahu pertama kali Smule itu dari mama gitu ya. Ma ini apa gitu kan? Terus itu aplikasi karaoke. Aplikasi karaoke. Dah coba install. Terus nyoba install karena gimana ya? Ai emang suka denger lagu-lagu anime gitu kan, opening sama ending kayak gitu. Ai cari lah dulu tuh yang pasti semua orang nggak kelewat adalah Naruto yang Bluebird kan. itu banyak banget di Smule dulu. Iya, Ai cari tuh Bluebird banyak kan, langsung keluar semua. Ada kataku kan, ada dong. Terus udah coba nyanyi, coba cari-cari. Di sana kayak ada audisi kayak gitu. Bingung kan, ini apaan audisi. Cobalah iseng nyoba. Ternyata itu kayak audisi sebuah grup di Smule. Jadi ternyata di Smule itu ada kayak audisi grup buat nyanyi bareng kayak gitu. Nah, dari situ udah masuk. Mulai dari 2018 Ai udah mulai nyoba masuk ke grup-grup kayak gitu. Mulailah tahu Jepangan yang lebih dalam kayak gitu, kayak Utaite, kayak gitu, Vocaloid kayak gitu. Kemudian di tahun 2019 itu Ai ngeliat temen Ai nge-share hasil karya YouTube-nya ke grup Smule gitu. Terus Ai tanya, ini kamu ngelakuin ini bareng teman-teman gimana? Udah cari tahu kan caranya gimana, bla bla bla. Ai tertarik tuh, gimana ya? Ai itu tertarik mulai sama sesuatu. Terus langsung gitu nyoba. Kenapa Ai langsung nyoba tanpa berpikir panjang mungkin ya? Karena Ai pikirnya gini, mumpung Ai bisa, mumpung lagi sempet, kenapa nggak dicoba kayak gitu. Jadi waktu itu kayaknya untuk perpindahan dari Smule ke YouTube itu masih belum banyak gitu orang yang mau pindah dari Smule ke YouTube, masih dikit. Jadi Ai juga mau ngajak orang di Smule itu rada takut, jadi ya udahlah sendiri aja kayak gitu. Akhirnya Ai iseng nyoba awalnya dari record yang dari Smule Ai pindah ke YouTube. Terus akhirnya Ai coba collab sama orang luar kayak gitu kan, nyari tim kayak gitu, nyanyi. Jadi kalau untuk cover solo sendiri itu awalnya di tahun 2020 malah. Kalau untuk cover sendiri ya yang solo. Sebelum-sebelumnya itu cover collab kayak gitu, jadi ramean. Ai belum berani sendiri kayak gitu lah intinya. Terus mulai dari situ Ai aktif di Facebook kan. Nah di Facebook itu ketemu sama beberapa anak Utaite kayak gitu. Terus kita kayak ya sharing hasil cover kayak gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol deket. Terus tiba-tiba nyoba collab juga gitu bareng-bareng mereka. Terus dari situ juga pertama kali Ai kenal VTuber itu
gara-gara ini Evelyn. Nah, Papa tahu Evelyn ya? Evelyn VTuber, shout out Evelyn mungkin VTuber bisa di podcast. Ya, amin. Amin. Nah, waktu itu Evelyn VTuber ngucapin ulang tahun ke wallnya Facebook Ai. Terus kayak, terus Ai dulu kayak ya udah, Ai nganggapnya kayak friend list biasa aja gitu kan, karena Ai juga nggak terlalu tahu tentang VTuber kayak gitu. Yang Ai tahu tuh cuma Andi Adinata kayak gitu doang gitu. Terus kok banyak yang nge-like gitu. Ai heran di situ kan. Ini kenapa sih orang-orang banyak yang nge-like ucapannya si Evelyn ke Ai kayak gitu kan. Terus Ai cari tahu. Oh, dia VTuber yang udah lumayan gede juga ya waktu itu kan. Oh gitu. Terus kayak apa sih, jadi mulai penasaran gitu kan. Terus ada banyak juga teman-teman Taite tuh kayak nyebar link-link Niji Sanji, Hololive kayak gitu kan. Terus Ai coba lihat-lihat gitu kan, Ai tonton. Nah, mulai tertariknya lagi tuh pas ngeliat streamnya Iofi bareng Subaru. Itu kayaknya seru gitu, seru banget gitu pas mereka main itu, apalagi Subaru yang ketawanya kayak gitu kan, yang kelihatan itu ceria. Yang terus pas dia waktu itu main game Super Bunny gitu kan. Iya, Super Bunny. Jahil gitu kan si Subaru tuh kan nendang-nendangin si Iofi, terus ketawanya yang bener-bener ngakak parah itu, kayak tiba-tiba Ai nyengir sendiri kayak gitu pas nonton itu. Terus kayak dari situ kayak yang wah kayaknya menarik juga nih kayak gitu. Ini gimana ya caranya? Nah, mulai dari situ Ai kan masuk ke grup komis kayak komis art kayak gitu. Ada yang ngepost katanya jasa rigging kayak gitu kan. Terus apa nih jasa rigging? Oh, jasa buat ngegerak-gerakin karakter kayak gitu kan. Wah, boleh nih gitu kan. Terus Ai tanya-tanya gitu kan. Kayak wah enak nih, seru nih, kayaknya lucu nih kalau misalnya karakter original yang udah Ai buat bisa gerak kayak gitu. Nah, dari situ Ai mulai tertarik, terus ketemu teman juga yang emang dia ngedukung Ai buat jadi VTuber kayak gitu. Malah dia yang nyaranin ilustrator kayak gitu kan ke Ai. Terus tadinya kita mau jadi VTuber bareng gitu kan, cuma di pertengahan jalan akhirnya Ai duluan kayak gitu. Nah, dari situ sih awalnya kenapa Ai bisa jadi VTuber akhirnya nge-live 2D kayak gitu. Karena Ai seneng gitu ngelihat karakternya Ai tuh gerak-gerak, terus ngelihat mereka bisa berinteraksi dengan penonton, ketawa-ketawa bareng, terus sampai Ai sendiri sadar nggak sadar tiba-tiba Ai nonton mereka tuh ketawa kayak gitu. Padahal sebenarnya itu ada hal simple banget gitu kan. Istilahnya kita bisa main game sendirian kayak gitu loh. Tapi dengan melihat tingkah mereka yang kayak gitu tuh bisa jadi bisa jadi entertain banget gitu loh. Gitu. Jadi kalau disimpulin berawal dari nge-smul, kemudian iseng nyoba cover, dan kurang lebih hampir sama kayak boom VTuber kita semua ya, di mana Holo dan Niji juga udah mulai lebih meluas ya di tahun 2019-2020, dan semuanya pada tertarik nyoba. Jadi kurang lebih sepantaran ya sama teman-teman yang lain juga ngikut nyoba, dan ternyata tada, Ivy Tiffania. Yes. I see. To be honest, dari satu pertanyaan tadi udah jawab semua jawaban untuk podcast show malam hari ini. Oh really? Oh my god. No, to be honest masih banyak kok, tenang aja. Tapi aku kayak saya mikir ini udah dijawab, ini juga udah dijawab, ini udah dijawab. Sasuga idol dan iya ya. Ya gimana lagi ya? Jadi seorang idol yang udah mempersiapkan jawabannya dan udah bisa memberikan jawaban yang absolut, yang udah pasti dan penuh, dan juga storytellingnya ngayomin. Aku juga bisa bayangin, oh ternyata awal mulai gini. So desu yone. So kalau gitu. Bentar. Masih ada yang ketinggalan ternyata. Ada apa nih? Apa yang ketinggalan nih? Iya, jadi sebelum debut VTuber tuh, Ai pernah ngikut ini. Sebenarnya pernah ngikut audisi. Nah, berarti ini udah ngomong audisi, tadi ada satu pertanyaan ini coret, udah dijawab nih. Oke. Gitu.
soalnya kayak apa ya, kayak berkaitan gitu loh, apa gimana ya, lanjut. itu kayak berkaitan kayak gitu. Jadi kalau dipotong itu kayaknya nggak nyambung gitu nanti, jadi harus diceritakan kayak gitu. Lanjutkanlah. I'm just gonna sit tight and grab my coffee and be like, take over the show. I love this. I want to hear you tell stories. Monggo. Hai. Jadi tuh I pernah ikut audisi gitu kan. Itu jadi VTuber indie sebenarnya, cuma ada tim gitu di belakangnya. Terus mereka lagi kayak butuh pengganti. I tanya lah sama manajernya itu kan. Terus kira-kira syaratnya apa gitu. Soalnya kan I juga belum pernah streaming kayak gitu kan. Makanya masih jarang. Sebenarnya streaming pernah beberapa kali, cuma masih jarang. Terus masih belum tahu juga kan target mereka tuh kayak apa kayak gitu kan. Terus I juga belum pernah nyoba yang mereka maksud tuh kayak gimana kayak gitu kan. I tanya, oh ya udah katanya coba aja. Ya udah I cobalah tag perkenalan gitu kan. Udah tuh nyampe saat tahap interview. Di interview kayak gimana ya, I itu disuruh buat bersuara kawaii, sedangkan suara I kayak gini, bayangkan. Currently imagining ding dong ding dong. Omoshirou desu yo ne. Harus bersuara kawaii loli kayak gitu. Terus kayak I bilang, aduh aku kayaknya nggak bisa kayak gitu. Emang nggak boleh ya kalau pakai suara kayak gini aja? Emang masih kurang ya? I bilang kayak gitu kan. Terus kata mereka, soalnya dia lore-nya begini kata kayak gitu kan. Dalam hati I, susah juga ya, kayak gitu kan. Terus mungkin bisa gitu kan, mungkin bisa kalau misalnya I paksakan mungkin bisa. Cuma kan gimana ya, yang namanya nge-stream atau konten itu kan kita harus kayak dari diri kita sendiri harus enjoy kayak gitu kan. Harus happy kayak gitu. Kalau misalnya dipaksakan terus-menerus kayak gitu, wah bisa jadi beban tersendiri gitu buat I, bisa jadi stres gitu kan. Takutnya gimana, sedangkan I juga kan masih ada sesuatu di real life kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah waktu itu pas interview I ngejalanin apa adanya aja, nggak diterima ya udah gitu. Soalnya I juga emang sejak situ udah rada nggak tertarik untuk kayak gitu tuh kayak role play gitu kan ya. Nah I nggak bisa yang kayak gitu. Jadi biarlah I menjadi I apa adanya kayak gitu. Jadi ya udah itu I ikhlasin. Terus kayak I mikir sayang nih kayaknya kalau misalnya nggak dicoba kayak gitu. Sedangkan I juga udah punya kayak udah punya original karakter sendiri, udah punya kayak desain bajunya sendiri kayak gitu. Sayang nih kalau misalnya nggak dilanjut, ya udah coba aja selagi bisa gitu ceritanya. Dan ternyata malah booming kan ya, tahu-tahu over 600 subscribers and more kan ya. Itu kaget sih. I just want to say congratulations beforehand on that, and also for all of the amazing covers with the hundreds views. Thank you. Mantap lah. Aku gak bisa finger guns yang banyak kayak di giftku yang sering aku kasih kamu ke Twitter sama di Discord yang yang SpongeBob-nya jalan mundur terus pakai. Yes, I know. Itu udah jadi gift favoritnya Papa nomor 1 itu udah di sini. So, let's check our question list. Ini baru pertama kalinya Papa punya seorang guest star yang dimana satu pertanyaan udah ngehabisin semua, satu jawabannya dia ngehabisin semua pertanyaan yang ada di script. And I'm like, mau nanyain apa habis ini? Well, I mean like the experience of actually interviewing an idol. So, tada, Ivy Tiffany, ladies and gentlemen. Tepuk tangan dulu, Yay! Oh ya, ini mungkin pertanyaan yang menarik nih, biar spontan. Hayu kon, muter spontan. Oh my god. Aku lebih tertarik ke nama Ivy Tiffany. Soalnya aku pertama kali dengar nama Ivy Tiffany, aku kira bakal di pikiranku itu kesannya kayak semacam knight, kayak semacam apa sih bahasa Indonesia knight itu, kesatria. Ivy Tiffany ya. Wah, kesannya kayak karakter Soul Calibur atau dari fairy tale gitu kan. Nah, kalau dari Ivy sendiri, Ivy Tiffany ini ada makna filosofisnya nggak? Wah, ini nih. Waduh. Bentar, tiba-tiba I lupa. Sebenarnya ada. Ini pertanyaannya dadakan banget dah sumpah. Dan soalnya pertanyaan yang lainnya udah dihabisin. But I wanna make sure the podcast show still going. Soalnya ini baru masuk ke menit 30 tapi udah habis semua. God. Aku langsung kicep. Enggak loh, belum habis loh. Itu masih ada sebenarnya.
Ini jebakan ini. Oke. Aduh, dibilang sama gestar jebakan. Aduh, ya Allah. Jadi Ivy itu kalau Ai cari-cari, jadi sebenarnya Ai itu nyari nama yang emang kayak nama yang kayaknya cuma satu-satunya yang di dunia ini punya kayak gitu. Kalau dicari itu di Google nggak ada kayak gitu. Jadilah Ai coba-coba nyari gitu kan, apa ya. Ai tertarik dengan tumbuhan gitu kan. Ai cari, Ivy itu tumbuhan kayak merambat kayak gitu kan, yang biasanya dipakai di acara pernikahan. Yang Ai baca Ivy itu tumbuhan yang kayak gitu. Nah, artinya sendiri itu adalah kesetiaan kayak gitu. Setia nggak tuh? Terus kayak Ai mikir, wah ini Ai banget nih. Cool. Jadi kayak ini kayaknya cocok nih Ivy gitu kan. Ya udah, tag lah, ambil. Terus T-nya apa ya? Terus cari T. Oh, Tiffany. Kayaknya Tiffany banyak. Tania, kayaknya Tania banyak. Terus coba lagi Tiffania, iseng-iseng nyari Tiffania. Keluarlah kalau nggak salah itu artinya wahyu. Ampun, I am not worthy. I son. Kalau disambungin mungkin nggak nyambung ya antara wahyu sama kesetiaan. Itu dua hal berbeda, cuma kayak Ai ngelihat nama itu tuh kayak bermakna banget, dan Ai pikir nama itu tuh bisa jadi kekuatan tersendiri buat Ai kayak gitu. Kekuatan nggak tuh? Asik, kekuatan. Terus jadi pas Ai juga nyari tuh Ivy Tiffany di Google tuh pertama kali. Wah, nggak ada, asik kayak gitu. Langsung Ivy Tiffany gas. Langsung deh ubah kayak gitu. Terungkap sudah makna di balik nama Ivy Tiffany ya. Aku bener mikir itu karakter in game atau nama Lord D&D lo, tau apa ya, Tiffany. Keren loh by the way Tiffany itu namanya. Jarang-jarang. Jadi jarang kan asik. Ya kayak nama guild Titanium dicampur Fanny atau apa gitu. Terus aku udah mikirnya karena situ, wih Titanium, garang keras nih orangnya. Ternyata she's fun. Aduh. Oke, kembali ngeliat ke skrip. Aku lupa mau nanya apa abis ini. Ini tadi udah. Oh ini tadi kan sempat nyebut pernah ikut audisi buat yang VTubing ya. Ngikut agensi. Tapi kalau sebelum semua ini, bahkan sebelum nge-smule ya, untuk Ivy sendiri pernah ada prior knowledge atau pengalaman nge-content nggak, apa nyanyi ataupun dance mungkin, who knows in real life. Soalnya kan beberapa, aku mulai ngeliat ada semacam pattern di sini. Di antara beberapa teman-temanku yang udah aku interview di Interlude ya, beberapa dari mereka itu udah ada skill talentnya serta ataupun otodidak dan juga dilatih, yang berawal dari nyanyi juga ataupun ngedance ataupun bahkan acting. Jadi udah ada innate talentnya yang diasah untuk di ranah perfituberan ini. Jadi apakah Ivy sendiri juga pernah ada prior experience and also knowledge, atau memang semuanya pure raw talent kayak si Hito tuh? Dia bilang itu jawab kah? Monggo silakan. Itu gimana ya, kalau untuk kayak take kelas, ngambil kelas atau apa, les itu Ai belum pernah. Ai nggak pernah, cuma dulu aduh ini agak sedikit ini ya, self doxing ya, nggak apa-apa lah ya. Aku terserah kepada gestar mau jawab apapun enggak. So kalau misalnya agak sedikit memberatkan jangan, tapi kalau misalnya mau ya silakan. Nggak apa-apa sih, nggak apa kok. Jadi pas sekolah tuh Ai pernah apa ya, kayak dipanggil buat kayak suruh nyanyi depan panggung gitu, nyanyi di acara kayak gitu. Nggak tahu juga sih karena apa, mungkin karena pas seni budaya gitu kan, terus disuruh nyanyi, terus kayak gurunya tertarik, terus disuruh nyanyi di panggung kayak gitu kan, ya ngikutin itu. Terus juga dulu Ai pernah Ai suka sama girl band Korea dulu sebelum Jepang ya, suka sama girl band Korea. Terus kalau boleh tahu apa ini stand sama biasnya? Boy band juga. Kalau bias banget sih enggak, cuma aku dulu tuh ngikutin Suju, Tiara kayak gitu. Tiara? Wah, kita sepantaran nih. Kita sepertinya ya. Serumpun, satu angkringan ini kayak gini ini. Kayak gitu. Terus Ai suka kayak apa ya,
coverin dance-nya mereka kayak gitu. Terus nggak cover, nggak diupload ke YouTube juga, nggak, cuma kayak suka ngikutin nyanyinya aja kayak gitu. Nyanyi sama dance-nya aja. Sampai waktu itu pernah di seni budaya juga ini kan ada kayak tugas suruh ngedance kayak gitu, dance modern. Ai sampai ngajarin adik tingkat juga waktu itu. Terus pas udah lulus dari sekolah juga sempat bikin kayak girl group kayak gitu, cuma nggak jalan karena orangnya udah pada kemana-mana juga ya. Karena nggak di satu tempat kayak gitu kan, jadi susah gitu. Terus udah sih dari situ udah kayak vakum, buat nyanyi ngapa-ngapain juga udah vakum. Ketemunya ya di Smule itu, karena di Smule juga aktivitasnya juga nyanyi gitu, kayak setiap bulan collab kayak gitu. I see. Sudah kuduga. Ternyata memang ada prior knowledge ataupun pengalaman nih, sedikit juga sih. Nice. So, kembali ke skrip. Aku lupa lagi mau nanya apa tadi, soalnya udah kebawa ceritanya sama si Ivy itu. Aku bayangin, wah ternyata pengalaman seru juga ya dulu. So, mungkin iseng nanya ini lagi deh. Kalau tadi konsepnya sendiri terinspirasi oleh girl band dari Jepang ya, kayak AKB dan beberapa girl band lainnya yang lebih meranah ke fansnya. Tapi kalau menurut Ivy sendiri, ada nggak sih selain mereka yang benar-benar menggugah semangat serta menginspirasi Ivy untuk fix aku mau nyoba nge-VTubing, aku pengen nyoba content creating, atau mungkin ada siapa sih figur yang memotivasi Ivy untuk mencoba hal ini? Apa ya? Kalau figur mungkin ada, cuma nggak banget gitu ya. Cuma I seneng ngelihat vibe-nya Hololive kayak gitu sih. Vibe-nya Hololive itu yang mereka ceria, terus kalau udah nyanyi itu udah kayak idol banget, sampai kayak wah ini agensi idol kayaknya kayak gitu kan. Ya itu. Terus kalau untuk VTuber yang jadi panutan kayak gitu ya, mungkin vibe cerianya Subaru. Sama kalau untuk suara itu Susei. Oh, hai honey. Hai honey. Bolehkah kita mendengar Hai Honey versi dari Ivy sendiri? Ivy untuk malam hari ini. Can we please? Ivy. Udah. Hai honey. Iya, vibe honestannya Suisse itu enak gitu. Vibe suaranya juga nyanyinya dia gitu. I suka. I see that you're a woman of culture juga ya. Berkultur sekali Anda. Yes. Hai honey. Hai honey. Hai honey. Aduh, kebawa virus Hai honey ya gini ini ya. Mecha ya be. Ya be. So, ini tadi udah dijawab juga. Terus habis itu ini for Ivy Tiffany ya di channel YouTube-nya, main contentnya sejauh ini cuma cover dan juga game stream serta free talk ya kalau nggak salah, atau mungkin aku ketinggalan segmen-segmen lainnya mungkin. Kemarin juga ada kayak apa sih namanya pembelajaran ya dari I, kayak ngundang guest star kayak gitu buat ngajarin teknik dasar dalam bernyanyi kayak gitu. Interesting. Sebenarnya kontennya lebih pingin kayak gitu sih, kayak sharing gitu kan. Soalnya kan emang I sendiri idol gitu kan, maksudnya idol wannabe gitu kan. Jadi kayak pingin lebih nekenin ke hal-hal yang berkaitan dengan bernyanyi kayak gitu, kayak vokal atau dengan tekniknya kayak gitu. Cuma jujur untuk saat ini I masih trial and error kayak gitu. Iya, jadi masih kayak coba-coba mana nih yang cocok kayak gitu. Terus pengennya sih main kontennya tuh konstan ya, cover song, karaoke stream, terus yaitu sharing-sharing yang berkaitan dengan bernyanyi, vokal, teknik kayak gitu. Cuma karena situasi dan kondisi sekarang, jadi kayak masih coba-coba dulu, trial and error dulu aja kayak gitu. Mana nih yang paling disukain sama penonton gitu kan, nanti oh ya udah kita coba kayak gitu. Jadi nggak apa sih namanya, nggak saklek. Saklek, harus begini. Nah gitu. Konten pembelajaran berarti berhak untuk aku panggil Ai Sensei jadinya nih ya. Gimana? Hai Sensei. Sensei. Berarti mungkin kedepannya bakal ada banyak juga ya apa konten pembelajaran ini ya, ngajarin dan juga sharing ke para penonton
teknik nyanyi ataupun ya who knows apapun yang pingin di sharing oleh Ivy kan ya. Yes, benar. Walaupun Ai sendiri mungkin ilmunya kurang gitu ya kan, tapi kan kita bisa manggil orang gitu kan. Istilahnya kita bisa collab sama orang kayak gitu. Saling sharing ya. Yes. Undang Bapak. Baik, boleh. Kapan tadi, bisanya? Kesal harapan tadi itu. Aduh. Alright, dan tadi udah dijawab mengenai beberapa main konten serta tambahan ya untuk yang kedepannya bakal lebih banyak apanya. Talking about song covers, nah ini dia. Biasanya Ivy sendiri lebih tertarik untuk ngebawa genre apa? Soalnya so far what I've seen and I've heard dari YouTube serta semulanya si Ivy yang ada di YouTube itu ya, kebanyakan J-pop. Tapi untuk Ivy sendiri, apakah ada ketertarikan untuk nyoba genre lainnya? Koplo, apakah tertarik mau nyoba style-style lainnya? Koplo, begitu mungkin? menaruh apa subliminal message ini. Kalau kayak remix atau koplo kayak gitu-gitu biasanya Ai collab sih. Jadi yang naruh apa namanya videonya yang remix itu bukan di YouTube-nya Ai, tapi di YouTube yang ngajak collab kayak gitu. Kalau Ai sendiri lebih ke pop gitu sih. Lebih ke pop ya. Lebih ke pop, lebih ke sebenarnya untuk genre juga sebenarnya kalau Ai sendiri lebih senengnya ballad kayak gitu kan. Cuma lagi nyoba-nyoba genre yang lain juga gitu, biar kalau misalnya diajak collab atau apa kayak gitu bisa gitu loh, bisa menyesuaikan genrenya gitu. Selama pengucapannya tuh nggak cepet banget gitu. Berarti let's just say rap itu mungkin agak sedikit ya sambil latihan ya mungkin. Iya, kalau rap latihan dulu. Kalau menurut Ai sendiri, genre yang paling liar yang pernah dilakuin apa? Apakah pernah nyoba death metal, pernah nyoba apa ya? Koplo? Koplo lagi. Susah. Ini kayaknya yang suka koplo papa ya? Adalah benar. Wow. Adalah iya, seperti mati lampu. Sayang. Dangdut ya. Yes. Kalau apa ya? Kalau genre yang paling challenging gitu maksudnya apa? Sorry, lagi minum tadi. Tadi kesel koplo soalnya. Iya, genre yang paling challenging. Apakah Ivy pernah ada pengalaman nyoba lagu rock mungkin atau iseng nyoba rap sebelumnya terus habis itu nyadar bahwa kayaknya masih butuh tuning dan latihan lagi? Itu lagu ini yang TOP, tahu enggak? Lagunya top yang mana nih? Yang Tentakak haruka kanata. Oh. Nah, itu kan ada rapnya ya? Iya. Nah, Ai kebagian waktu itu Ai scripting lagunya gitu kan, duet bareng teman gitu kan. Cuma kan kalau rapnya dikasih dia semua, bagian Ai kedikitan. Kalau misalnya yang nyanyi yang apa sih bagian melodinya Ai semua dia rap doang juga nggak terlalu enak gitu kan. Jadi cobalah dibagi dua rapnya gitu kan. Itu aja Ai udah milih bagian Ai itu yang rapnya tuh agak apa ya? Yang dikit aman. Yang agak aman gitu lah, yang agak nggak terlalu belibet. Itu masih belibet. Jadi kayak aduh kayaknya masih kurang cocok, harus latihan lagi kayak gitu. Rasul. Cuma seru. Kalau bisa nge-rap tuh seru. Kayak Kawaki no Ameku itu kan juga cepet kan. Oh ya, bagian refnya ya. Itu seru, kalau bisa itu seru. Sebentar, tadi tenggorokan agak gak enak soalnya mendadak out of nowhere. Wah. Nah. Oke, cool. We're fine ladies and gentlemen. Masih lanjut profesional soalnya. Oke. Alright then. Koplo. I mean koplo lagi. Bengek Hyung. Ini request koplo atau gimana nih Pak? Menaruh pesan-pesan ke alam bawah sadarnya Ivy ini. Ai nanya lagi nih. Ada hobi-hobi lainnya nggak? Mungkin ada hobi yang liar gitu di dunia nyatanya yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. So tadi kan sempat nyebut kalau suka dengan memakai nama Ivy karena ada makna tumbuhannya. Mungkin Ivy di life-nya juga suka bercocok tanam mungkin, who knows? I mean like that's a hobby. I kinda like that, tapi mahal. Sebenarnya yang suka bercocok tanam bukan Ai ya. Orang tua Ai. Nah, kalau Ai sendiri interestnya tuh ini sih
data science. Big data yang kayak gitu. Wait, hold on. Hold on. Data science, so Yes. meneliti, so researching. Researchnya sih enggak, cuma kayak I lebih ke pengolahan datanya. I lebih tertarik ke pengolahan datanya, algoritmanya kayak gitu. Wait. This is interesting though. Aku gak nyangka ternyata. Wait, you're actually smart, aren't you? Aduh, aku self doxing ini big lagi. Big brain. Enggak, jadi seorang idol yang juga suka tertarik dengan hal-hal seperti data analyst, and I'm like, I don't see the correlation. This is interesting. This is something new. Itu agak pain juga sebenarnya waktu sebenarnya I pingin kayak bawain konten tentang kayak tipe-tipe data science yang berbau kayak gitu. Cuma kayak emangnya cocok gitu. Saya kan kayak kayak bajunya Ai gitu kan udah kelihatannya kayak konsepnya idol banget, terus tiba-tiba loh kok jadi kayak teaching kayak gitu, kok jadi teaching data science kayak gitu. Hence secara nggak langsung ya IT. Tapi IT-nya bukan IT yang coding yang kayak JavaScript kayak gitu, enggak. Paling R gitu sih, mentok-mentok R. Python masih belajar dikit gitu. What the hell? Aku gak nyangka loh ternyata Ivy sesangar ini orangnya ya. Nani? Nggak sangar. Nggak sangar. Fix keren orangnya. Tidak. Amazing. Tepuk tangan lagi para penonton, tepuk tangan lagi. Paci. I didn't expect this answer though, to be honest. Ternyata suka gini. Ivy Tiffania. Kemarin Sensei. sama Mas Dion, aduh ini bawa orang apa ya? Sama Mas Dion, Mas Dion juga kan dia bekerja di bagian yang bisa dibilang masih berkaitan dengan data science. Jadinya pertama kali ketemu itu langsung kayak nyambung gitu kita ngobrolnya. I kinda get it. Ternyata gitu ya. Naruhodo. Oh alare. Sasuga Ivy Sensei ya. Hai honey. Hai honey. Ntar aja pakai kacamata kayak Suisei juga deh. nanti versi YouTube-nya tak tambahin kacamata plug gitu ya. Karena aku dulu udah ada kacamatanya, jadi tinggal tak tambahin plug kacamata depannya Ivy. BNK-nya gitu. Hai honey. This is gotta be one of the interesting interviews untuk bulan Mei, di awal-awal bulan Mei ini. Okay, jump into the next question. Untuk Ivy, apakah bakal lebih aktif di YouTube atau ada rencana branching out ke platform lainnya? Seperti kan ada beberapa teman-teman VTuber lainnya yang juga nyoba reality. Ada yang iseng nyoba Twitch, ada juga yang malah nge-live di Instastory dan lain-lainnya. Apakah Ivy juga bakal nyoba ranah-ranah lainnya untuk engagement lebih banyak atau iseng aja? Kalau untuk sekarang ini mungkin lebih ke YouTube aja dulu gitu ya. Soalnya kalau untuk reality sebenarnya Ai udah bikin, cuma jarang buka kayak gitu. Saya kayak ngurusin satu akun aja tuh udah kayak ribet gitu, bukan ribet sih, maksudnya kayak udah lumayan menghabiskan waktu gitu. Jadi kayak ya udah coba dulu deh, fokusin dulu di satu ini kayak gitu, baru nanti kemana-mana kayak gitu. Adalah benar, saya juga. Aku bahkan lupa loh kalau punya aplikasi reality di HP itu kayak, oh iya ternyata ada ini ya. Iya aja, makanya. Makanya itu dia. Jadi pure di YouTube aja untuk sementara ya, untuk kedepannya juga. And also pas awal mula ngecover dan juga nge-VTubing, kerasa ada perbedaan yang signifikan nggak? Atau ada semacam rasa dagdikduknya yang tersendiri pas awal pertama kali mula? Pasti deg-degan banget. Soalnya gimana ya? Itu orangnya kayak mikirin apa yang orang lain bakal judge kayak gitu loh. Jadi kayak pas pertama kali mulai mau hijrah gitu. dari Smil ke YouTube itu kayak yang aduh gimana ya, kira-kira anak-anak Smil bakal nganggap kayak gimana ya. Ai takutnya dibilang sombong atau gimana gitu kan. Cuma kan sebenarnya Ai juga ke YouTube itu cuma untuk hobi kayak gitu kan, untuk iseng-iseng aja gitu awalnya. Smil juga sampai sekarang masih jarang. Nah itu pasti deg-degan itu ada kayak gitu. Nah itu takutnya takut
teman-teman Ai yang lama itu malah menjauh gitu dari Ai kayak gitu. Malah takutnya tuh mereka takut nyapa atau gimana. Padahal sebenarnya ya Ai mah begini-begini aja gitu. Nah ini nih, mempertimbangkan faktor X juga melihat outputnya seperti apa ya. Bahasanya enggak tuh. Aduh. Ivy Sensei ya, profesor nih. Amin. Bismillah lah. Terus kemudian beberapa pertanyaan terakhir nih, karena kita sudah mulai menyentuh ke menit 48. Udah 48 menit loh. Amazing. Wah, tidak terasa. Aku ya juga nggak terasa sih, soalnya tadi dengerin cerita kisah hidupnya. Kisah hidup. Nah, kisah hidupnya Ai juga terbawa terenyuh, ngikutin membayangkan juga ke bawah. Nah, untuk Ai dari pengalaman sendiri, ada pengalaman lucu atau favorit nggak selama ngekonten dan juga nge-VTubing? Pernah, who knows, ada pengalaman yang lucu pengen di-share ke teman-teman para pendengar It's the Lazy Cat Podcast Show? Apa ya pengalaman lucu atau pengalaman aneh? Ada ya pengalaman nyebelin sih. Malah nyebelin ya? This is the first though. Nyebelinnya tuh pas lagi stream. Pas lagi stream tuh koneksi Ai itu tiba-tiba mati. Weh. Kan Ai ini ya nggak pakai wifi, soalnya wifi-nya Ai itu nggak stabil kayak gitu kan, jadi pakainya paket data. Biasanya itu stabil, nggak kenapa-napa biasanya. Nggak tahu kenapa pas hari itu tiba-tiba mati. Bener-bener matinya tuh, dan itu matinya tuh lama, hampir sampai 1 jam, dan Ai panik gitu ya, panik-paniknya. Terus Ai bingung kan gimana mau ngabarinnya ke anak-anak gitu kan, soalnya kan Ai nggak nge-share nomor telepon pribadi, soalnya itu WhatsApp aja itu nggak bisa kebuka kayak gitu, bener-bener kayak nggak ada sinyal buat internetan gitu. Akhirnya kondisi panik ya. Panik banget gitu kan. Terus udahlah, coba sabar, nunggu akhirnya sampai 1 jam. Akhirnya bisa connect lagi gitu kan. Pas Ai balik connect, Ai terharu sih, sumpah itu terharu banget. Mereka masih nungguin. Mereka masih nungguin sampai mereka kayak yang malah anak-anak server gitu ya, anak-anak server yang kayak nenangin, maaf ya, kayaknya ini jaringannya Kak Ai yang lagi bermasalah. Jadi kayak mereka gitu ya nenangin, padahal Ai belum ada ngasih tahu mereka apa yang bermasalah kayak gitu. Jadi kayak Ai kesel plus juga terharu kayak gitu. Keselnya sama operator masih, terharu itu sama anak-anak ITSS server gitu, si ITSS family gitu. Jadi kayak oh my god, mereka kayak gitu. God bless, ada support system yang baik, and also shout out to all of them ya. Mereka udah bisa praduga ternyata, wah internetnya Ai lagi bermasalah, so let's support her the best way, and kita ngabarin kalau memang lagi ada trouble. Jadi kayak kendala. Mereka nge-backup gitu. Oh my god. Tuh aku ikut ternyuh terharu. Penonton. Hai honey. Okay, 3 last questions. Nah, best advice, tips and trick dari seorang Ivy Tivania untuk kepada fellow newbies ya, ataupun teman-teman yang juga tertarik nyoba nge-smule mungkin, nyanyi, ataupun malah nge-VTubing. Nah ini nih, keluarin sisi Ivy Sensei-nya nih. Kalau mau apa wejangan yang bisa dikasih ke teman-teman yang lagi dengerin? Wejangan ya? Bentar, ini cek dulu ya. Hai. Jelas nggak suaranya? Takutnya putus-putus. Oh no, jelas kok, tenang aja. Udah diproteksi oleh Indihome udah dimarahin. Gimana? Udah diproteksi kok, tenang aja. Sinyal Soalnya suaranya Papa agak putus-putus tadi. Jadi Ai takut suaranya Ai putus-putus. Oh enggak, di sini aman kok. Trust me. Aman. Harus aman. Gimana? Aman kok. Oke. Hai. Oke. Untuk advice ya buat yang tertarik sama dunia VTubing, Ai saranin kalau kalian mau coba menjadi virtual liver atau virtual YouTuber itu nggak harus kalian punya live 2D, nggak. Kalian punya gambar karakter sendiri aja itu nggak apa-apa. Selagi kalian lagi pingin konten aja nggak apa-apa, coba. Karena apa ya? Menurut Ai setiap VTuber, setiap VLiver ataupun setiap YouTuber itu
punya pasarnya masing-masing, jadi nggak usah takut kayak gitu. Terus aja gitu konstan gitu ya untuk konten kayak gitu. Jangan mudah nyerah walaupun mungkin view-nya juga dikit ya, mungkin cuma 1, 2, 3. juga yang nonton nggak selalu di atas 10, enggak gitu. Cuma ya lakukan apa yang kalian senang gitu. Jadi selama kalian senang lakukanlah, jangan sampai itu ngebebanin kalian gitu. Mulai aja, nggak harus punya live 2D kok. Mulai aja, have fun, dan jangan terbebani dengan apa yang kamu lakuin. Wes. Ivy Sensei. Paci-paci. 2 last questions. Kalau Ivy bisa milih satu atau berbagai macam famous personalities dari all around the world, both in real life and virtual, paling tertarik dan berharap bisa ngelakuin collab sama siapa? Vokalisnya YOASOBI, Ikura. Gas. Who knows? Harapan kan? Yeah, who knows? Tahu-tahu dengerin terus be like, koitsu nakakawai. Terus habis itu langsung moshi, halo, punten. Who knows? Who knows vokalisnya YOASOBI ternyata orang Jakarta. Pingin banget. Who knows ya, walau alam. Who knows? Amin. And then also the last question, next upcoming content that you'll be uploading or doing, bisa di spoil nggak ke teman-teman? Monggo silakan, the floor is yours. Promosikan. Asik. Oke. Hai. Baiklah. Ahoy. Jadi, gimana? Monggo, ahoy. Gimana? Suaranya putus-putus tahu, Papa? Sinyal. Kalau gitu, the floor is yours. Langsung advertise-kan lah mau ngapain ke depannya. Upcoming content. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini ya, minggu awal Mei, mungkin minggu pertama atau minggu kedua itu I bakal up coveran yang mungkin beda dari coveran sebelumnya karena ini coverannya translirik. Yang nge-translirik itu teman sekomunitas teman UTT gitu. Itu lagunya salah satu lagu dari Kanaria gitu. Dan sendiri ya, silakan tebak sendiri, asik. Main tebak-tebakan lagi. Minggu lalu sama Hito di intro 11 bisa kalian dengerin aja di Spotify dan seterusnya lah. Itu main tebak-tebakannya lagu yang di bulan April. Ternyata ada tebak-tebakan lagu juga nih di sini. Ternyata. Gitu deh. Ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Kalau untuk streamingnya biasanya dadakan. Digoreng kayak tahu dadakan semuanya ya. Kayak si Pak Biru ya. Sorry ya Biru, iseng tak sindir dikit. Aduh. Kemarin juga diundang Anusti berkali-kali, tahu-tahu dada semua. Terus kemarin yang sinetron di tempatnya dia juga dada semua. So kok malah aku yang sambat. But anyways, daripada sambat, kebetulan juga nih kita sudah sampai di ujung acara. Tapi kita bakal disurprise dengan alunan tembang spesial dari Ivy loh. Guys, di menit ke-57 ini, dengan lebih dari 500 views di YouTube channelnya, presenting her cover of Envy Baby by Kanaria, it's Ivy Tiffania. Take it away, tare sis! Smongko!
Mantap jaya saudara-saudara. Wih, gila. Ivy aja nyanyi loh di tempatnya papa ya, di podcast nih. Aduh, malu. That was Ivy Tiffania with her Envy Baby cover. Gak nyangka bakal disambut dengan special performance loh ini. Terkejut papa. langsung kicap. Terkejut karena 3 hal. Ivy itu idol yang bener-bener all hail ngademin. Dan kedua ternyata Dika suka data analis. And then also cover mendadaknya di malam hari ini. And like, this is good, this is wholesome. Arigato ne. Ari lasso. Hai honey. And then also karena kita udah sampai di penghujung acara ending nih. Beforehand, mau nanya nih, kalau misalnya teman-teman yang makin pingin lebih akrab dengan Ivy, bagi mereka yang tertarik buat donasi pun juga bisa follow dan choose ke medsosnya Ivy di mana aja. Kalau untuk sosial media bisa di Twitter, Ivy Tiffania, Facebook juga Ivy Tiffania. Kemudian untuk donasi kalian bisa ke traktir.id/Ivy Tiffania. Mulai dari 2.000 aja loh. Mulai dari 2.000 aja loh. Wih, ini udah ada vibe voice actingnya juga ini, asik. Clap, let's go. Let's go. Oh iya, kalau misalnya ada teman-teman sesama content creator yang juga tertarik mau ngadain collab sama Ivy, langsung bisa DM aja atau harus ada ngobrol-ngobrol ke orang-orang tertentu nih? Langsung DM aja, nggak apa-apa. Nice. Ntar langsung diskusi aja mau hari apa, kita samakan jadwal istilahnya kayak gitu. Kayak kita ya? Iya, langsung DM aja. DM aja. Au. So tadi jangan lupa ya teman-teman untuk juga sekalian follow Ivy di Facebook di @ivytiffania dan juga add dia di Facebook. Kebalik, di Twitter @iva. I'm tired, slightly. Not very tired, just slightly. Jadi di Twitter @ivytiffania, di Facebook juga ada Ivy Tiffania, dan juga of course YouTube-nya jangan lupa di subscribe Ivy Tiffania. Dan kalau mau donasi tadi hanya berapa tadi? Mulai dari Rp2.000. Hai, Rp2.000 hanya di traktir.id/Ivy Tiffania. Mantap. Nah, untuk di Traktir ID, karena aku kelupaan ya setiap kali mau bahas tentang Traktir ini, di Traktirnya Ivy ada beberapa karya yang menarik nggak untuk teman-teman bisa tergiur untuk unlock dan juga untuk nyawer? Kalau untuk itu ya, ini lagi dipikirin sama admin di ITSS Family. Ya, jadi malah kayak mereka gitu ya yang ngasih saran, ayo kamu bikin voice pack kayak gitu katanya. Wah, apa tuh? Jadi kayak mereka yang malah kayak lebih ngarahin Ivy kayak gitu. Jadi ya, ayo mau aja sih kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti next bakal ada sih kayak gitu. Ditunggu aja. Papa juga menunggu nih, siap-siap aja. Hai honey. Hi. Who knows Ivy Tiffania, hi honey pack. Cuan. Langsung tak kabarin ke teman-teman di ITSS nanti. Alright then. Nah, buat kalian yang juga mau di-mention, kebablasan, bentar. Mau shout out buat YouTube subscriber yang baru ya. Ini kebetulan kemarin ada Char M. Hello, welcome Nam-Nams. Ini pasti saudaranya Char Asenable ini. Old Gundam fans. Nah itu Ivy ketawa, jangan-jangan suka Gundam juga ya? Enggak. Jangan-jangan satu rumpun juga ini. Enggak. Ada teman yang suka Gundam. Oke, menarik. Now then, buat kalian yang mau di-mention juga di acara podcast show atau mau support Papa Kucing, you can download way by buying Whiskas unit at traktir.id/itsthelazycat. Dan Papa Kucing juga ada di Saweria ya, hanya di saweria.co/itsthelazycat. Kalian bisa kirim dukungan donasi sebesar 10.000 hingga 100.000. Haja, 2.000 aja. Cara pakai kedua platform di atas pun gampang. Pembayaran donasi bisa menggunakan GoPay, Dana, Link aja, OVO, atau via QR Code transfer bank manapun. And then for overseas and international audiences, you can donate away at paypal.me/itsthelazycat and also Ko-fi coming soon.
And then don't forget to check out my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and Apple Podcast. Semua episode podcast mulai tahun ini di-upload full length di channel It's the Lazy Cat. Jangan lupa subscribe. Interlude spesial bersama Wan Jambron dan Coldman Post baru aja di-upload kemarin dan udah live premiere. Sayang aku kelupaan gara-gara kasih main Phasmophobia. Gomen nih. Kalau kalian mau dapat info dan update tercepat, terbaru, dan terhangat dari Papa Kucing, bisa langsung cek aja di linktree/itsthelazycat. Di sana kalian bisa cek semua link-link medsos Papa, langsung klik aja dan bisa meluncur ke Facebook fanpage, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. By the way, Ivy, any last few words and shout-outs for our lovely audience tonight? Jangan lupa bahagia. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama itu nggak merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Why do I feel like I've been in a deja vu? Jangan lupa bahagia. Wait, hold on. Ini bener 28 April kan ya? Oh ya, fix per recording. Feels like deja vu though. Atau aku pernah mimpi ya? Wow. Hi honey. Wow. Aduh, Hoshimachi Suise lokal ya gini nih ya. And also kurang lebih gitu ya. Thank you juga buat Ivy udah nyempetin waktunya untuk datang ke studio It's the Lazy Cat Podcast Show. Thank you untuk kesempatannya juga, and also for the amazing lovely answers, and also buat Kofran amazing special tadi ya. Thank you so much. Hai. You're welcome. Tak pikir tadi internetku yang pedot. Ternyata aman-aman aja. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, thank you for listening to this podcast episode. We will see you all in the next one, num-nums. This has been Papa Kucing and Ivy. Yes, finally. Mulai gestarnya yang profesional semua. Bisa ngabisin kayak gitu. I'm happy. I like it kalau endingnya bisa kayak gini. Yes, moving on. So, kurang lebih gitu teman-teman. We will see you all in the next one. Bye-bye. Mata nenek. Bye, honey. Mata nih. Bye, honey. Bye, honey. Bye, honey. Oh my god.